Kesabaran sering dianggap lemah, padahal justru disitulah kekuatan terbesar tersembunyi, dan tidak semua orang cukup kuat untuk memilikinya. Kesabaran bukan hanya tentang kuat. Kesabaran adalah saat kamu hancur, tapi tidak punya pilihan selain tetap bertahan. Kesabaran bukan sekadar seni menunggu dalam diam. Ia adalah badai yang mengamuk di dalam dada, namun dipaksa menjadi rintik hujan yang tenang di permukaan. Dunia mungkin melihatmu tidak melakukan apa-apa, namun di balik kulitmu ada pertempuran hebat melawan keputusasaan yang tidak pernah mereka saksikan. Karena menyerah itu mudah. Melepaskan segalanya hanya butuh 1 detik keberanian yang salah. Tapi tetap berdiri saat lututmu gemetar. Tetap percaya saat kenyataan mengkhianatimu. Itu bukan lagi soal logika. Itu adalah kemenangan ruh atas raga. Kesabaran adalah bentuk paling murni dari harapan yang tetap bernapas bahkan saat oksigennya mulai habis. Jadi, jangan sebut mereka lemah, karena mereka yang paling sabar adalah mereka yang memanggul dunia di pundaknya, tanpa pernah membiarkan satu pun bebannya terdengar saat jatuh ke tanah. Ada fase dalam hidup di mana kamu sudah berusaha tapi hasil belum datang. Kamu sudah berdoa, tapi jawaban terasa diam. Kamu sudah bertahan, tapi dunia tetap terasa berat. Di titik itu, kamu mulai bertanya, apa gunanya aku sabar? Kesabaran bukan tentang menunggu tanpa rasa. Kesabaran adalah tetap bertahan meski hatimu lelah, tetap percaya meski logika mulai goyah, dan disinilah banyak orang menyerah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak tahu bahwa keajaiban sering datang tepat setelah batas sabar terakhir diuji. Tidak ada yang benar-benar siap untuk diuji dengan kesabaran, karena yang diuji bukan waktumu, tapi batas jiwamu. Ada titik di mana kamu sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hidup tetap terasa salah. Kamu diam, tapi tetap disalahkan. Kamu bertahan, tapi tetap ditinggalkan. Kamu berdoa, tapi tetap merasa kosong. Dan disitulah kesabaran mulai terasa seperti hukuman. Padahal, ia bukan hukuman. Ia adalah proses penyaringan antara siapa yang hanya menginginkan hasil dan siapa yang layak menerima kemuliaan. Seringkali kita merasa sedang dipaksa jalan di tempat. Kita merasa hidup adalah lingkaran yang tidak berujung, sebuah labirin tanpa pintu keluar. Namun, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Tuhan sedang menunggumu untuk berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kesabaran yang sesungguhnya adalah saat egomu mati, saat kamu tidak lagi bertanya, kapan ini berakhir? Tapi mulai berbisik, jadikan aku lebih kuat melalui ini. Sebab ada pintu yang tidak bisa dibuka dengan kunci kerja keras. Ada pintu yang tidak bisa didobrak dengan kepintaran atau koneksi manusia. Hanya ada satu kunci yang bisa membukanya, dan kunci itu bernama ketulusan dalam menunggu. Mungkin hari ini duniamu masih gelap. Mungkin hari ini suaramu parau karena tangis yang kau telan sendiri di tengah malam. Tapi ingatlah satu hal, akar pohon yang paling kuat justru tumbuh paling dalam di tengah tanah yang gelap dan pengap. Ia tidak terlihat, ia tidak dipuji, ia bahkan diinjak-injak. Namun tanpa akar yang sabar itu, pohon tidak akan pernah mampu menahan badai. Begitu juga dengan jiwamu. Kesedihan yang kau rasakan sekarang, kegagalan yang kau hadapi berulang kali, itu semua adalah nutrisi bagi akarmu. Kamu tidak sedang hancur. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang begitu besar. Sampai-sampai dirimu yang sekarang pun belum sanggup membayangkannya.
Jangan menyerah pada langkah ke-99, karena seringkali keajaiban itu ada di langkah ke-100. Tepat saat kakimu sudah tidak sanggup lagi melangkah, tepat saat air matamu sudah kering, dunia mungkin melihatmu kalah, logika mungkin menganggapmu gila karena masih berharap, tapi hatimu tahu bahwa setiap detik kesabaran yang kau lalui sedang dicatat oleh semesta. Tidak ada doa yang terbuang, tidak ada air mata yang sia-sia, dan tidak ada kesabaran yang berakhir dengan kekecewaan bagi mereka yang mau bertahan 1 detik lebih lama dari rasa sakitnya. Jadi, tarik napasmu dalam-dalam, tegakkan kembali bahumu, katakan pada duniamu yang sedang berisik itu, aku belum selesai, dan aku tidak akan pernah selesai sampai fajar itu benar-benar datang. Banyak orang ingin hasil besar tapi tidak siap menanggung prosesnya. Padahal, tidak ada jiwa yang naik tingkat tanpa melewati ujian kesabaran. Karena kesabaran adalah bukti bahwa kamu tetap berdiri, bahkan saat tidak ada yang mendukungmu. Dan jujur saja, di fase ini, kamu tidak lagi berharap semuanya baik-baik saja. Kamu hanya berharap punya cukup kekuatan untuk tidak benar-benar runtuh. Karena pada akhirnya kamu menyadari sesuatu yang menyakitkan namun nyata, bahwa bantuan dari luar seringkali hanyalah bonus yang jarang datang. Sedangkan satu-satunya pegangan yang pasti adalah iman yang kamu genggam erat di telapak tanganmu sendiri. Di fase ini kamu mulai berhenti mengeluh kepada manusia. Kamu mulai berhenti mencari validasi atau sekedar pengakuan bahwa kamu sedang berjuang. Sebab kamu tahu, kata-kata mereka tidak akan bisa meringankan beban di pundakmu. Hanya kesunyianmu dengan Sang Pencipta yang mampu memberi sedikit ruang napas di tengah sesaknya kenyataan. Kesabaran ini pelan-pelan mengubahmu menjadi pribadi yang asing bagi dirimu yang dulu. Dulu, kamu mungkin meledak saat merasa tidak adil. Dulu, kamu mungkin memprotes setiap ketetapan yang menyakitkan. Tapi sekarang, kamu hanya diam. Bukan karena kamu kalah. Bukan pula karena kamu sudah mati rasa. Tapi karena kamu tahu bahwa berteriak pada badai tidak akan pernah membuat laut menjadi tenang. Kamu memilih untuk menjadi karang yang meski dihantam ombak ribuan kali setiap harinya, tetap memilih untuk tidak beranjak. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kamu bisa memukul balik, melainkan seberapa banyak kamu bisa menahan tanpa kehilangan kebaikan di hatimu. Orang-orang hanya melihat senyum tipismu saat ini. Mereka tidak tahu betapa banyaknya kematian-kematian kecil yang harus kamu lalui setiap malam. Matinya harapan yang sempat kamu bangun tinggi-tinggi. Matinya rasa percaya pada orang-orang terdekat yang mengkhianatimu. Hingga matinya ambisi yang dulu sempat membuatmu lupa daratan. Namun lihatlah dirimu sekarang. Tanpa kamu sadari, matamu menjadi lebih dalam, kata-katamu menjadi lebih bermakna, dan jiwamu menjadi lebih luas daripada samudra itu sendiri. Kesabaran telah melucuti semua kesombonganmu dan menyisakan intan yang murni. Kamu sedang ditempa di dalam tungku api yang sangat panas. Dunia melihatmu sedang terbakar. Namun semesta tahu, kamu sedang dimurnikan. Jangan pernah membandingkan garis waktumu dengan orang lain. Ada yang memanen di musim semi, ada yang harus menunggu hingga musim dingin tiba. Hanya karena kamu belum melihat buahnya, bukan berarti benihmu telah mati di dalam tanah. Mungkin Tuhan sedang membiarkanmu menunggu sedikit lebih lama. Bukan untuk menyiksamu dengan rindu akan keberhasilan, tapi untuk memastikan bahwa saat hasil itu datang nanti, kamu sudah menjadi pribadi yang cukup bijaksana untuk tidak hancur karena kesuksesan. Sabar adalah investasi yang paling sunyi, namun memberikan hasil yang paling abadi.
Ia adalah jembatan antara siapa kamu hari ini dan siapa yang kamu impikan besok. Jadi, tetaplah bernapas, tetaplah bertahan walau hanya dengan sisa-sisa tenaga, karena bagi mereka yang mampu melewati malam tanpa bintang dengan penuh kesabaran, fajar yang akan menyambut mereka bukan hanya sekadar terang, melainkan cahaya yang menghangatkan seluruh sisa perjalanan hidupnya. Pernahkah kamu sadar bahwa hal-hal terbaik dalam hidupmu tidak datang saat kamu terburu-buru? Mereka datang saat kamu mulai ikhlas, saat kamu berhenti memaksa, saat kamu belajar menerima waktu. Dan disitulah keajaiban mulai bekerja. Kesabaran bukan lagi pilihan, ia menjadi satu-satunya cara agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Karena jika kamu menyerah saat itu, yang hilang bukan cuma harapan, tapi juga siapa kamu sebenarnya. Tapi disinilah kebanyakan orang tidak sadar bahwa hidup tidak sedang menghukummu, hidup sedang mengosongkanmu, menghapus ekspektasi palsu, menghancurkan ketergantungan, memaksa kamu berdiri tanpa pegangan apapun. Dan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Karena selama ini kamu kuat bukan karena dirimu, tapi karena ada sesuatu yang kamu andalkan. Dan sekarang semua itu diambil agar kamu belajar bahwa satu-satunya hal yang benar-benar tersisa adalah dirimu sendiri. Orang-orang yang berhasil melewati fase ini tidak pernah kembali menjadi sama. Mereka lebih tenang, lebih dalam, dan jauh lebih sulit dihancurkan. Sebab mereka telah melihat dasar dari jurang terdalam dan menyadari bahwa mereka masih bisa bernapas di sana. Mereka tidak lagi takut pada kehilangan, karena mereka telah merasakan kehilangan yang paling sunyi. Mereka tidak lagi cemas pada penilaian dunia, karena mereka telah menemukan keheningan yang lebih jujur di dalam diri mereka sendiri. Di titik ini, kamu tidak lagi mencari tepuk tangan. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan. Bagimu, bisa bangun di pagi hari dengan hati yang tenang adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada medali emas manapun. Inilah yang disebut dengan keheningan yang berwibawa. Ada kekuatan yang tidak perlu diteriakkan. Ada ketangguhan yang tidak perlu dipamerkan. Seperti gunung yang tidak perlu membuktikan tingginya kepada awan, ia hanya perlu tetap berdiri, teguh dan tak tergoyahkan oleh musim yang berganti. Kamu mulai menyadari bahwa setiap luka yang kau dapatkan selama masa penantian telah mengeras menjadi perisai. Setiap air mata yang kau jatuhkan telah menjadi cermin yang memperlihatkan kebenaran. Dan setiap doa yang seolah tidak terjawab, ternyata adalah cara Tuhan menjagamu dari sesuatu yang sebenarnya akan menghancurkanmu jika diberikan terlalu cepat. Kesabaran mengajarkanmu satu pelajaran paling mahal dalam hidup, bahwa kendali adalah ilusi. Kita seringkali stres karena mencoba mengatur ombak, padahal tugas kita hanyalah belajar bagaimana caranya berselancar. Kita mencoba memaksa bunga mekar sebelum waktunya, padahal yang ia butuhkan hanyalah tanah yang baik dan matahari yang cukup. Saat kamu berhenti memaksakan kehendakmu pada semesta, semesta justru mulai bekerja untukmu. Pintu-pintu yang dulu terkunci rapat mulai terbuka tanpa suara. Orang-orang yang seharusnya ada mulai berdatangan tanpa dipanggil. Dan ketenangan yang selama ini kamu cari kemana-mana, tiba-tiba menetap di dadamu tanpa permisi. Inilah rahasia besar bagi mereka yang sabar. Kamu menjadi tak terkalahkan, bukan karena kamu bisa memenangkan setiap pertempuran, tapi karena kamu sudah tidak bisa lagi dipatahkan oleh kekalahan. Dunia bisa mengambil hartamu, dunia bisa menjauhkan orang-orang darimu, dunia bahkan bisa mencoba menjatuhkan namamu. Tapi dunia tidak akan pernah bisa mengambil kedamaian yang kamu bangun di atas fondasi kesabaran. Karena kedamaian itu bukan berasal dari apa yang kamu miliki di tangan,
melainkan dari apa yang telah kamu selesaikan di dalam jiwa. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa berat, jika hari ini kamu merasa seolah-olah bebanmu tidak kunjung berkurang, tarik napasmu. Lihatlah seberapa jauh kamu sudah melangkah. Kamu yang hari ini jauh lebih hebat dari kamu yang setahun lalu. Kamu yang hari ini memiliki kedalaman hati yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidupnya selalu lancar. Jangan minta bebanmu diringankan. Mintalah agar pundakmu dikuatkan. Sebab fase ini akan berakhir, pasti berakhir. Dan saat kamu keluar dari terowongan gelap ini nanti, kamu bukan lagi orang yang sama yang masuk ke dalamnya tempo hari. Kamu akan bersinar, bukan karena pantulan cahaya orang lain, tapi karena kamu telah menemukan api abadi di dalam dirimu sendiri, yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh badai sekeras apapun. Kesabaran itu seperti akar, tidak terlihat, tapi menentukan seberapa kuat kamu berdiri. Orang lain mungkin hanya melihat hasilmu nanti, tapi mereka tidak pernah tahu berapa banyak kesabaran yang kamu tanam dalam diam. Sebab di bawah tanah yang gelap itu, di tempat yang tidak tersentuh cahaya pujian, kamu sedang bertarung dengan diri sendiri. Kamu sedang bergulat dengan keinginan untuk berhenti. Kamu sedang melawan bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa usahamu sia-sia. Namun, justru di dalam kegelapan itulah serat-serat jiwamu menjadi padat. Kesabaranmu bukan sekedar diam menunggu waktu berlalu. Kesabaranmu adalah kerja keras yang dilakukan dalam keheningan. Ia adalah ketekunan untuk tetap melakukan hal yang benar, saat keadaan seolah memberimu izin untuk melakukan hal yang salah. Bayangkan sebuah pohon besar di tengah padang rumput. Saat badai datang, ia tidak lari. Saat kemarau panjang mencekik, ia tidak mengeluh. Ia hanya terus menghujamkan akarnya lebih dalam, mencari sumber air yang tidak terlihat di permukaan. Itulah kamu saat ini. Kekosongan yang kamu rasakan, kesulitan yang sedang menghimpitmu, sebenarnya adalah cara semesta memaksamu untuk menghujamkan imanmu lebih dalam. Tanpa ujian ini, akarmu akan dangkal. Dan akar yang dangkal hanya akan melahirkan pohon yang mudah tumbang saat angin sedikit saja kencang. Jangan iri pada mereka yang tumbuh cepat namun rapuh. Jangan cemburu pada mereka yang tampak sudah sampai, padahal mereka hanya sekadar melompat. Sesuatu yang tumbuh dengan cepat biasanya juga akan layu dengan cepat. Tapi sesuatu yang dibangun dengan kesabaran yang berakar akan menjadi warisan yang kokoh dan abadi. Nanti saat musimmu tiba, saat bunga-bunga mulai bermekaran di dahanmu, orang-orang akan datang dan berteduh di bawah naunganmu. Mereka akan mengagumi betapa tenangnya kamu menghadapi masalah. Mereka akan heran melihat betapa stabilnya kamu saat semua orang di sekitarmu panik. Mereka akan bertanya, "Apa rahasiamu?" Dan kamu hanya akan tersenyum. Kamu tidak perlu menceritakan tentang malam-malam penuh air mata. Kamu tidak perlu memamerkan luka-luka lama saat kamu hampir menyerah. Cukuplah kamu dan Tuhan yang tahu bahwa ketenanganmu hari ini adalah hasil dari badai-badai yang berhasil kau jinakkan dengan kesabaran di masa lalu. Jadilah seperti akar yang rela tidak dikenal asalkan pohonnya tetap hidup. Jadilah jiwa yang begitu besar sehingga kamu tidak lagi butuh pengakuan dari luar untuk merasa berharga. Kesabaran telah mengajarimu bahwa nilai sejatimu tidak terletak pada apa yang orang lihat di permukaan, melainkan pada kekuatan yang kamu miliki saat kamu sendirian, pada kejujuranmu saat tidak ada yang mengawasi, dan pada keteguhanmu untuk tetap bertahan saat semua alasan untuk pergi sudah ada di depan mata. Maka teruslah menanam,
teruslah sabar dalam diammu. Biarkan akarmu bekerja di bawah sana. Karena sebentar lagi, batang jiwamu akan menjulang tinggi, menembus awan keraguan, dan menyentuh langit keberhasilan yang selama ini hanya berani kau mimpikan. Kalau kamu merasa lelah, merasa kosong, dan hampir kehilangan arah, mungkin kamu tidak sedang gagal. Mungkin kamu sedang berada di fase paling gelap dari kesabaran. Dan biasanya, fase itu selalu datang tepat sebelum semuanya berubah. Jadi jika hari ini kamu masih bertahan, meski rasanya berat, itu bukan kelemahan, itu tanda kamu sedang dipersiapkan. Karena tidak semua orang diberi ujian kesabaran. Hanya mereka yang dianggap mampu untuk naik ke level berikutnya. Dan mungkin tanpa kamu sadari, keajaiban itu sudah sangat dekat. Keajaiban itu tidak selalu datang dalam bentuk sorak-sorai atau perubahan besar yang instan. Terkadang, ia datang dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti hatimu di tengah badai yang masih mengamuk. Ia datang dalam bentuk kekuatan untuk bangun sekali lagi saat semua logikamu menyuruhmu untuk tetap berbaring. Kita sering salah mengira bahwa kesabaran adalah tentang menahan beban. Padahal, kesabaran yang sesungguhnya adalah tentang melepaskan keterikatan. Melepaskan keharusan bahwa segalanya harus terjadi sesuai kemauanmu. Melepaskan ketakutan bahwa masa depanmu akan berantakan jika hari ini tidak berjalan sempurna. Jika kamu merasa kosong, syukuri itu. Sebab hanya gelas yang kosong yang bisa diisi dengan sesuatu yang baru. Mungkin selama ini hidupmu terlalu penuh dengan ekspektasi orang lain. Terlalu sesak dengan ambisi yang sebenarnya bukan milikmu. Kekosongan ini adalah ruang yang sedang dipersiapkan semesta untuk mengisi jiwamu dengan hikmah yang lebih murni, dengan cinta yang lebih tulus, dan dengan tujuan yang lebih mulia. Jangan takut pada rasa sepi di fase ini. Di dalam kesunyian, kamu bisa mendengar suara hatimu yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Di dalam kegelapan, kamu dipaksa untuk menyalakan cahaya dari dalam dirimu sendiri, bukan lagi bergantung pada lampu-lampu di luar sana yang bisa padam kapan saja. Pernahkah kamu memperhatikan jam-jam terakhir sebelum matahari terbit? Itulah saat di mana suhu terasa paling dingin. Itulah saat di mana kegelapan terasa paling pekat dan mencekam. Banyak orang menyerah di jam-jam ini karena mereka pikir pagi tidak akan pernah datang. Namun, bagi mereka yang paham hukum alam, mereka tahu bahwa kegelapan yang ekstrim adalah tanda pasti bahwa fajar sedang bersiap untuk menyapa. Begitu juga dengan ujianmu. Rasa sakit yang semakin tajam, tekanan yang semakin berat, dan keraguan yang semakin kuat, itu bukan pertanda kehancuran. Itu adalah kontraksi jiwa. Kamu sedang dalam proses melahirkan versi dirimu yang baru. Dan tidak ada kelahiran yang terjadi tanpa rasa sakit yang hebat. Setelah kamu melewati titik ini, kamu akan menyadari bahwa kamu telah kehilangan rasa takutmu. Bukan karena hidupmu menjadi mudah, tapi karena kamu sudah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa bertahan di titik tersulit. Kamu menjadi orang yang paling berbahaya bagi kegagalan, karena kegagalan tidak lagi bisa menghentikanmu. Kamu akan berjalan dengan langkah yang lebih ringan, namun lebih mantap. Kamu akan berbicara dengan nada yang lebih rendah, namun lebih berwibawa. Dan saat orang lain bertanya bagaimana kamu bisa tetap tegak setelah semua yang menimpamu, kamu hanya akan tersenyum dan berkata, "Aku tidak hebat. Aku hanya menolak untuk menyerah pada saat kesabaranku sedang diuji." Ingatlah satu hal ini untuk sisa perjalananmu.
Tidak ada kesabaran yang sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang pada hamba-Nya yang bersabar. Setiap tetes keringat, setiap butir air mata yang jatuh dalam diam, dan setiap sesak yang kau tahan demi sebuah kebaikan, sedang ditabung di langit. Dan saat tabungan itu cair nanti, ia akan datang dalam bentuk yang jauh lebih indah dari apa yang kau doakan. Bukan hanya sekedar hasil yang kau inginkan, tapi kedamaian jiwa yang membuatmu merasa bahwa setiap detik penderitaan di masa lalu ternyata benar-benar sebanding dengan apa yang kau dapatkan hari ini. Jadi bertahanlah sebentar lagi, hanya sebentar lagi, fajarmu sudah di ufuk. Pada akhirnya, kesabaran adalah bentuk tertinggi dari rasa percaya. Percaya bahwa rencananya lebih besar dari kecewamu. Percaya bahwa waktunya lebih tepat dari ambisimu, dan percaya bahwa dirimu yang hari ini sedang hancur, sedang disusun kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih indah. Jangan berhenti sekarang. Dunia mungkin tidak melihat perjuanganmu di balik pintu yang tertutup, tapi ingatlah, bintang hanya bisa terlihat saat langit benar-benar gelap. Jadilah bintang itu, tetaplah bersinar dalam kesabaranmu, sampai kegelapan ini pun akhirnya malu untuk terus tinggal. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Jika pesan ini hadir di saat yang tepat dalam hidupmu, mungkin ini adalah cara semesta memintamu untuk tetap bernapas dan jangan menyerah. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Jika kamu tidak keberatan, silakan tulis di kolom komentar, "Aku sedang bertahan," atau "Terima kasih diriku." Biarkan tempat ini menjadi ruang kecil bagi kita untuk saling mendukung tanpa harus menghakimi. Jika video ini memberimu sedikit ketenangan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Bagikan juga video ini kepada seseorang yang kamu tahu sedang berjuang dalam diam, karena terkadang satu pesan kecil bisa menjadi alasan seseorang untuk terus bertahan dan terus hidup. Sampai jumpa di narasi selanjutnya. Tetaplah kuat, karena kemenanganmu sudah sangat dekat. Jiwa tersadar pamit undur diri.